Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Ini lanjutan dari pembahasan firman Tuhan minggu yang lalu. So the reading of the scripture, the word of God, is taken from Acts chapter 4, verse 1 to verse 31. This is the continuation of the reading of Word of God and the preaching of the Word of God from last week. I'm going to read it. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pertama dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan,
Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Minggu yang lalu, kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, yang berbicara tentang mujizat yang terjadi atas orang yang lumpuh dalam nama Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan untuk kemuliaan nama para rasul, dan juga bukan untuk kemuliaan orang yang disembuhkan. Tetapi arah mujizat agar Tuhan Yesus dimuliakan. Dan oleh karena mujizat itulah Petrus digerakkan oleh Tuhan untuk berdiri dan berkhotbah kepada banyak orang untuk mengerti bahwa peristiwa mujizat ini terjadi karena kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, dan yang dikatakan sebagai pemimpin kepada hidup, yang adalah manusia sejati, yang adalah Allah sejati juga. Dan kita belajar minggu lalu bahwa fokus dari pengkhotbahan Petrus akibat dari mujizat itu menjelaskan tentang dua tabiat Tuhan Yesus, yaitu sebagai Allah sejati, di mana dia dikatakan sebagai yang kudus, dan dia dikatakan sebagai yang benar, dan dia juga dikatakan sebagai yang memiliki, yang memegang kehidupan. Itu bukti bahwa dia adalah Allah sejati. Allah sejati inilah yang rela datang menjadi manusia sama seperti kita, agar supaya dia dapat memenuhi perintah-perintah Allah dan dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Tuhan, keadilan Tuhan, supaya di dalam dan lewat dia kita bisa dapat keselamatan. Petrus dan Yohanes setelah dikerumuni oleh begitu banyak orang yang datang melihat akan mujizat itu, mereka berkhotbah dan mengambil waktu untuk mengajar dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Seperti selalu saya katakan, berpusat pada Tuhan Yesus. Kesaksiannya, khotbahnya, pengajarannya, mereka berbicara tentang hebatnya Tuhan Yesus, tentang luar biasanya Tuhan Yesus, tentang kasihnya Tuhan Yesus, tentang kepeduliannya Tuhan Yesus, dan mengarahkan orang-orang itu, yaitu di Yerusalem itu, agar mereka sadar dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus
sebagai juru selamat dan diselamatkan. Dan itu memenuhi apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal 24 bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus tentang kebangkitannya, pelayanannya, kematiannya, pengorbanannya, agar supaya mereka diampuni dan diselamatkan. Saat Petrus dan Yohanes terus berbicara, di dalam konteks pasal 3 dikatakan bahwa mereka naik ke bait Allah jam 3. Itu jam 3 sore. Nah, tatkala mereka terus berbicara tentang hal ini, oleh karena peristiwa mujizat itu dan orang ini berlompat-lompat ke sana kemari dan orang berkumpul rame-rame bersama-sama dengan begitu banyak orang di bait Allah, Petrus dan Yohanes terus menggunakan akan kesempatan itu untuk berbicara, untuk mengajar tentang Tuhan Yesus supaya orang bisa disadarkan dan percaya. Dan betul, akhirnya itu banyak orang yang percaya. Dalam cerita selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan dari 120 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 5.000 laki-laki. Kalau ditambah lagi berarti itu bisa 10.000 sampai 15.000 orang. Tambah perempuan, anak muda dan lain sebagainya. Saat mereka gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada orang banyak, ternyata ada orang yang pergi melaporkan atau ada orang pemimpin tertentu dari Sanhedrin atau dari anggota Mahkamah Agung yang mendengar apa yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes ini. Maka akibatnya di dalam ayat ini, di dalam teks kita disampaikan bahwa tatkala mereka sedang berbicara, tatkala mereka sedang mengajar, tatkala sedang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus yang dihubungkan dengan peristiwa mujizat atas orang yang lumpuh ini, datanglah imam-imam, datanglah orang-orang Saduki, datanglah kepala pengawal. Itu yang tercatat di dalam ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, ayat 1 pasal 4, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. So the context here is when they are still preaching and teaching and witnessing to all the crowd of people who come to listen, to want to know about what's going on with this miracle and surprise, and teaching about Jesus as the Savior and Lord and Messiah and the Son of God, and ask them to come to repent. Then there must be some news to the leaders, to Sanhedrin, to the scribes, to the Pharisees and Sadducees about what's going on. And that's why they come. And in this story, we learn that after that, this leader came and caught them and put them into jail. And the next day, they were being judged and being asked questions about what's going on, and they were planned to actually punish them, but in the story it says that they could not find the solution, so they tried to stop the gospel, they tried to stop the preaching of the word of God, but they cannot stop it. The more they stop the preaching of the word of God, the more God opened the way that the word of God, the gospel, is spread it away from Jerusalem and then keep on going and keep on going and keep on going. And that's the theme. The more the gospel being stopped, the more the gospel spread it out more
or spread it out. It's brought more and more. Itulah tema khotbah kita pada saat ini. Tatkala Injil semakin dihambat, Injil semakin merambat. Tatkala Injil semakin dihambat, Injil semakin merambat. Injil tidak bisa di-stop. Injil tidak bisa diberhentikan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1, 16, 17 berkata demikian. Jadi tatkala mereka sedang berbicara, datanglah pemimpin-pemimpin Farisi, Saduki, imam-imam bersama pengawal kepala bait Allah. Berarti ini datang seperti datang dengan polisi. Saya coba melihat apa ini Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah sidang legal, mahkamah agama. Kalau di Indonesia seperti taruhlah Mahkamah Agung, keputusan supreme, keputusan tertinggi di dalam satu negara. Dan Mahkamah Agama atau Sanhedrin ini jumlahnya ada 71 orang. Orang-orang ini terdiri dari imam besar. Kalau di sini ada 2 imam besar, yaitu Hanas dan Kayafas. Kemudian nanti kita belajar lagi ternyata di dalam ayat selanjutnya, selain ada imam besar Hanas dan imam besar Kayafas, ada juga Yohanes dan ada juga Alexander. Dan saya pelajari di sini bahwa ternyata ada penulis besar yang katakan bahwa Yohanes dan Alexander ini adalah pemimpin-pemimpin eksekutif yang datang dari latar belakang Saduki. Jadi para imam, orang-orang Saduki dan kepala pengawal bait Allah ini sebenarnya kalau kita lihat dibanding dengan ayat yang ke-6, ini menunjukkan pimpinan-pimpinan tinggi orang Yahudi. Mereka ini juga lah yang menghakimi Tuhan Yesus. Jadi tidak ada pimpinan tertinggi yang lain lagi di negara orang Yahudi waktu itu. Ini sudah pimpinan. Mereka inilah yang kalau kita katakan di zaman sekarang, itulah yang namanya judikatifnya, eksekutifnya, dan legislatifnya. Jadi di sini ada pemimpin pemerintahannya, ada perwakilan rakyatnya, dan di sini juga ada hakim-hakimnya. Mereka inilah yang bersidang dan keputusan apapun yang diambil, itulah yang syah. Maka di sini Yohanes dan Petrus sekarang harus berhadapan dengan mahkamah agama ini, dan ini dampaknya yaitu dihukum di penjara. Dan kalau mereka sudah putuskan begitu ya tidak bisa lawan lagi karena itulah mahkamah tertinggi. So this is the high supreme court of the Jews. When you have the executive, judicative, and legislative people. And so that's why they come with like the policeman. Is the captain came along. And when the captain came along, then you must also have another soldiers that coming together in order to court. That's why you see after that they come and they caught these two disciples of Jesus Christ, the apostles. And you cannot do anything much because these guys are the higher authority in that time. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa mereka marah, sangat marah. They got angry. Nah, kalau kita belajar dengan kata sangat marah, berarti
mereka sudah mendengar, dan mereka sudah berbicara, mereka sudah berunding, mereka sudah berapat, baru datang untuk tangkap. So these people got angry because they have heard this, and they must had a meeting and talk about this, and then after that they came and caught two apostles. Dalam bahasa asli saya pelajari kata marah di sini itu menunjukkan mereka terganggu, mereka distress, mereka displeased, mereka tidak suka dengan apa yang diajarkan oleh apostol atau Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Dan yang paling mengganggu mereka lagi yaitu bagi orang Saduki, yaitu pengajaran tentang kebangkitan orang mati. Karena mereka tidak menerima atau menyetujui bahwa ada kebangkitan orang mati. Dan itu terjadi dalam sejarah. Waktu Tuhan Yesus masih hidup pun mereka sudah datang dan menanyakan Tuhan Yesus tentang apa yang terjadi setelah kebangkitan dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus jawab kepada mereka, mereka tidak bisa buat apa-apa. Tapi inilah kelompok Saduki yang tidak menerima pengajaran itu. Maka dikatakan di dalam ayat yang kedua, mereka menjadi marah karena para rasul Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu mereka ditangkap dan mereka dibawa dan ditahan. Seperti tadi saya katakan, inilah Supreme Court, inilah court yang paling tinggi, inilah pengadilan yang paling tinggi. Kalau mereka suruh tahan, ditahan. Makanya waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, ini Supreme Court juga, orang-orang yang sama ini yang memutuskan. Dan mereka beramai-ramai mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi umat, agar supaya Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus dibunuh, maka tatkala Tuhan Yesus bilang, kamulah yang membunuh, kamu yang disalibkan. Itu memang benar, karena orang-orang ini punya power besar untuk mempengaruhi masyarakat. Dan karena waktu itu mereka dijajah oleh kaum Romawi, maka mereka bawa Tuhan Yesus juga ke Pilatus. Tetapi mereka inilah pimpinan-pimpinan tertinggi. Pimpinan agama, pimpinan rohani, pimpinan pemerintahan, pimpinan politik, dan pimpinan hakim pengadilan. Yang disebutkan Sanhedrin tadi. Mereka ditahan karena hari sudah malam. Saya coba merenungkan akan hal ini yang dimaksud dengan hari sudah malam. Nah, saya hitung kalau Petrus pergi ke Bait Allah jam 3 dengan Yohanes dan hari sudah malam, berarti mungkin mereka ditangkap sekitar jam 6 atau jam 7. Paling lambat ya jam 8. Nah, kalau kita hitung mulai dari jam 3 dia ada di sana dan mulai terjadi ini mujizat dan berbicara, maka percakapan Petrus dan orang-orang banyak itu jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, taruhlah 3-4 jam itu dia berbicara, berkhutbah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah itu sudah malam baru ditangkap. Karena sudah malam dan ditangkap, maka tidak bisa sidang, maka mereka tahan di dalam tahanan. Besoknya baru mereka diadilin. Tetapi tatkala mereka ditahan, Petrus sudah dapat kesempatan untuk khotbah akibat dari mujizat. So because of the miracles happened, Peter and John had the opportunity to bring the gospel. So they got about 3-4 hours preaching and teaching and witnessing. And as a result, verse 4 says, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki yang percaya. There were about 5,000 people came to faith because of the preaching and teaching of John and Peter about Jesus Christ. Wow. 5.000 orang percaya pada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengaku dosanya dan mengakui tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan melihat bahwa Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah anak Allah, Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah Tuhan.
bertobat dan menjadi percaya akibat khotbah. Saudara lihat di sini, orang percaya bukan karena uang, karena Petrus tidak ada uang. Itu bukti dalam pasal 3. Orang percaya bukan karena relasi sosial atau ilmu sosial yang mempengaruhi orang. Orang bertobat dikatakan di sini bukan karena ada strategi politis, tetapi mereka bertobat karena khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus. Mereka bertobat karena khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus yang mati dan yang bangkit, dan yang adalah Allah, dan yang adalah juru selamat, dan yang adalah Mesias itu. Itulah khotbah yang alkitabiah. Khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus, membawa orang percaya pada Tuhan Yesus, dan iman diberikan kepada orang itu, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita belajar. Ini yang harus kita ajarkan kepada istri, suami, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk mengajar dan membawa orang pada pertobatan yang benar, yaitu percaya pada Tuhan Yesus dengan isi pengajaran tentang Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatannya, pelayanan-pelayanannya, dan pengajaran-pengajarannya. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kamu jadi saksiku tentang kebangkitanku, dan orang bertobat dan mengaku dosa oleh karena datang kepada Tuhan Yesus. Besoknya setelah mereka ditahan, Sanhedrin dengan anggota-anggota lengkap dari yang pemimpin imam-imam yang paling rendah sampai yang paling tertinggi, atau yang dari paling tertinggi sampai yang paling rendah. Lengkap. Mahkamah agama itu berunding. Dan penjelasan dikatakan di sana. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ayat 5 ayat 6 menjelaskan tentang kelengkapan anggota Sanhedrin. Seluruh anggota mahkamah agama ini duduk berapat. Ini adalah rapat yang legal, rapat yang resmi, rapat yang mana keputusannya tidak akan bisa diganggu-gugat. Begitu besar pengaruh pengajaran dampak ini sehingga membuat mereka ke mahkamah agama ini harus berkumpul. Dan berkumpul secara lengkap. Bahkan dikatakan di sini bukan saja imam besar Anas dan Kayafas hadir, tapi lebih dari itu hadir juga Yohanes dan Alexander. Dan saya meneliti dua orang ini untuk menolong saya memahami, how come, why these two people also present there? Why they supposed to sit in this Supreme Court? And I found out, according to some writer, explained that these two people are actually came from the highest position of executive. Jadi selain pimpinan tertinggi agama, yaitu imam-imam besar dan para ahli Taurat, tua-tua, dan anggota-anggota imam yang lain dari keturunan imam besar atau dari keturunan Lewi. Ada juga Yohanes ini. Yohanes ini adalah salah seorang anggota eksekutif. Termasuk juga Alexander, yaitu seorang pimpinan di Yudea, kepala pimpinan Yudea. Jadi ini seperti
anggaplah pimpinan pemerintah. Sementara Yohanes itu adalah pimpinan dari orang Saduki, pemimpin tertingginya. Jadi saudara, kita lihat dari Farisi hadir, dari ahli Taurat hadir, imam besar hadir, dari eksekutif hadir, dari Saduki juga hadir, lengkap, komplit. Dan bukan saja mereka pemimpin-pemimpin ini hadir juga keturunan-keturunan dari anak-anak imam besar atau anak-anak imam ini, keturunan imam-imam hadir semua lengkap. Ini suatu sidang mahkamah yang luar biasa. Dan dalam sidang itu dilaksanakan di Yerusalem, dan mereka mulai mendudukkan Petrus dan Yohanes di depan mereka dan mulai interogasi. So they start to interrogate, to investigate by question to disciples. Mereka mulai investigasi, penyelidikan kasus Yohanes dan Petrus dengan pertanyaan. Saya catat ada 2 poin pertanyaan penting untuk bagaimana mereka bisa memberikan hukuman kepada kedua rasul ini. Pertanyaan disampaikan, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa? Dan luar biasa, ini Tuhan izinkan Petrus dan Yohanes menghadap Mahkamah Agung ini agar supaya mereka disampaikan, mereka mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan juga. Supaya mereka tidak bisa menyangkal bahwa mereka dengar ini. Nah, itulah cara Tuhan. Tatkala Tuhan mengizinkan satu peristiwa mujizat, tujuannya supaya Tuhan Yesus disampaikan, diproklamirkan, dikhotbahkan, disebarluaskan, dan diumumkan kepada orang bahwa dialah juru selamat. Dan imam-imam kepala dan turunan Lewi dan orang-orang pemimpin ini harus tahu. Sehingga saudara lihat di sini, yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Inilah pusat Yerusalem tergoncang. Pusat Yerusalem mendengar firman. Mulai dari orang-orang biasa sampai kepada pemimpin-pemimpin yang besar. Tergoncang dari Yerusalem. Nanti menuju ke Yudea dan menuju ke Samaria. Nah, salah satu pemimpin Yudea sudah ada di sini. Nah, kali ini sudah mulai mengarah ke sana. Bagaimana Tuhan bekerja agar firman-Nya disampaikan, Injilnya disampaikan, berita tentang Tuhan Yesus disampaikan sampai ke pemimpin-pemimpin tertinggi orang-orang Yahudi. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah kamu dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus memberikan jawaban to the point. Dua isi pertanyaan itu, dengan nama siapa, dalam kuasa siapa, dijawab kembali secara clear. Dan jawabannya langsung to the point, back to Jesus, focus in Jesus. So the answer is right away to Jesus. Jesus. Wow. That's amazing. I think that's amazing because otherwise Peter and Johannes could not go and talk to these leaders and right away to all of them preaching about Jesus. Only through this way then Jesus
was being proclaimed, was being preached to these leaders. Jadi lewat kesempatan emas inilah Tuhan gunakan sehingga para pemimpin ini mau tidak mau harus mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Justru pertanyaan mereka yang mau menyudutkan para rasul, jawabannya itu kembali kepada mereka untuk mereka tahu siapa itu Tuhan Yesus. Untuk mereka dibuka hatinya dan pikirannya, dirinya, supaya mereka tahu bahwa juru selamat itu Tuhan Yesus. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang diurapi dan yang datang untuk menjadi manusia, untuk mereka diselamatkan juga, untuk orang lain diselamatkan. Supaya mereka itu bertobat, tujuannya begitu. Supaya mereka itu disadarkan, supaya mereka tahu bahwa mereka salah. Dan mereka harus mengaku kesalahan itu, dan mereka harus datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai yang diurapi atau Mesias atau anak Allah. Itu maksudnya. Dan ini cara Tuhan Allah. Makanya saudara, kita belajar di sini ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti kalau kita berpikir secara manusia. Kalau kita Petrus dan Yohanes waktu itu, pasti kita merasa kenapa ya kita bisa dihakimi. Kita anggaplah kalau kita menghadap hakim saja yang di level paling rendah, hakim misalnya di pengadilan negeri, itu saja kita kadang-kadang sudah merasa takut dan khawatir. Karena kalau salah-salah ya masuk penjara. Atau apalagi kalau ini berhubungan dengan kriminalitas, itu bisa masuk penjara. Jangan ke hakim, ke polisi saja kita sudah istilahnya kita sudah takut, kita khawatir, kita ragu, kita ya worry. Nah, ini bukan menghadap polisi atau hakim rendah, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, ini sampai di pengadilan Mahkamah Agung. This is the Supreme Court, the highest court in the Israel. Ini yang supreme yang paling tinggi. Court yang paling tinggi. Orang-orang inilah yang sebenarnya sebelum itu ditakuti oleh Petrus. Saudara bisa kembali dan lihat dengan saya di dalam Injil. Kita lihat di Injil Yohanes pasal 18 juga menulis tentang bagaimana Petrus begitu penakut sebelumnya. Petrus so scared, afraid to go to jail when Jesus was in front of this big court. Waktu Tuhan Yesus dipanggil dan dihakimi oleh mahkamah agama dan pimpinan-pimpinan Yahudi, baik Anas, Kayafas itu, Petrus takut sekali. Dalam Yohanes pasal 18 ada cerita di situ, dan saya juga tercatat dalam Matius 26 saya baca itu. Tatkala Petrus dibawa ke mahkamah agama dalam ayat yang ke-57 dan seterusnya, tatkala Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, itu Petrus dan Yohanes juga ada ikut waktu itu. Tetapi yang sangat menarik perhatian itu yaitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dia sebelum ayam berkokok 3 kali, dia akan sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka itu saudara bisa lihat ini. Saya baca ini untuk kita bisa bandingkan keadaan Petrus waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dihakimi di depan mahkamah agama orang-orang yang sama ini. Kemudian kita banding dengan sekarang tatkala Roh Kudus bekerja di dalam Petrus dan tatkala Tuhan Yesus menyiapkan Petrus dalam Yohanes pasal 21 untuk memberi makan kepada domba-dombanya atau umat Tuhan Yesus, terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Matius pasal 26 ayat 69. Nanti kita lihat ayat 70, 72, 74 menyatakan tentang penyangkalan Tuhan Yesus, penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus 3 kali. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, ayat 69 dari Matius 26, Matthew 26 verse 69 about the denying of Peter to Jesus as his Lord and his teacher and God. That he does not know. He's supposed to say I know, but he said he denied Jesus. Sementara
Itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi, ini mulai penyangkalan pertama, the first denying. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. You see, he didn't deny. When these people asked him, they said, you always be with Jesus, the Galilean man. And verse 70 said, his answer, he denied Jesus. He said, I don't understand what you talk about. Itu yang pertama, penyangkalan. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, jadi dari halaman, dia masuk lagi ke pintu gerbang. Seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. You see, and the other person came and said to the people, this guy actually always be with the Nazarene Jesus. And then Peter said, and even swore, I do not know that guy. Look at that. Look at that. Peter, what did you do? How could that you so brave and directly, openly denied your own teacher, which is your Lord? He even swore, dia bahkan bersumpah. Bahkan dia bersumpah, ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. I do not know that guy. I do not know Jesus. I don't know that Nazarene. I don't know that Galilean person. This is very abruptly, very directly telling that he does not know Jesus. This is sad, isn't it? It's sad. How could you always follow Jesus? How could you always listen to him? How could you always be with him? And now in front of this Supreme Court, you denied and even swore that you do not know Jesus. Wow, it's very sad. Even swore, bahkan bersumpah. Dan katakan, aku tidak mengenal dia. Dilanjutkan dikatakan di sana, setelah dia katakan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu atau Tuhan Yesus, ayat 73 katakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah satu dari mereka. Mereka itu nyata dalam bahasamu. From your accent we know that you are Galilean. You are one of the follower of Jesus. We can see from your accent, from your language. Ini sudah to the point. Harusnya dia tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi semakin poin-poin ini menyatakan bahwa benar dia adalah pengikut Tuhan Yesus, semakin dikatakan di sana, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Dua kata itu keras sekali, mengutuk dan bersumpah. Curse and swore. Look at that. Look at what kind of person Peter is. Begitu berani sekali menyangkal Tuhan 3 kali. Sampai sudah tidak katakan bahwa dari bahasa memang sudah jelas, dia masih berani katakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka mulai dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. I do not know that person. Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus
Apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jesus said, before the chicken make voice, you already denied me 3 times. Before the cock make voice 3 times, you have denied me 3 times. So Peter remembered this, and he went out and he cried sadly. Itu sejarah latar belakang Petrus di depan mahkamah agama. Di depan orang-orang pemimpin ini. Di depan Anas, di depan Kayafas, di depan imam besar, dan di depan orang-orang yang sama ini. Nah, sekarang orang-orang yang sama inilah yang memanggil Petrus, menghakimi Petrus seperti mereka menghakimi Tuhan Yesus. Sekarang Petrus dihakimi. Dan luar biasa, Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus bekerja dalam hati Petrus dan merubah Petrus. 180 derajat berubah dari menyangkal Tuhan Yesus, dari tidak mengenal Tuhan Yesus, dan sekarang dia berdiri dan nyatakan kepada semua pemimpin, bukan saja kepada orang-orang yang tanya-tanya ini, tapi dia nyatakan dengan berani, I know him. Before he said, I do not know him. Now he said, I know him. I know him. Dan saya membaca ayat-ayat ini dan saya catat ada sekitar 7 kali statement. Kalau sebelumnya itu hanya 3 kali sangkalan, sekarang 7 kali. 7 kali statement dia nyatakan tentang dia tahu Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan Yesus, dia mengikuti Tuhan Yesus, dialah orangnya Tuhan Yesus, dialah murid Tuhan Yesus. Dia bukan tidak kenal, dia kenal dengan baik. Dan itu dia nyatakan 7 poin yang saya lihat di sini. So there are about 7 important statements that Peter made here in order to tell the people, the same people that before he denied, even more to the leaders, that he knows Jesus, he believed in Jesus, he followed Jesus, he acknowledged Jesus as the Savior. 7 poin itu saya catat di sini. Dia katakan yang pertama, maka ketahuilah kamu dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, nomor 1, in the name of Jesus Christ, orang Nazaret, nomor 2, yang kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Yesus itulah yang sekarang di depan. Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kamu sendiri. Dan yang ketujuh, keselamatan tidak ada dalam nama lain kecuali dalam nama Yesus. Menurut saya statement ini luar biasa. Statement kesaksian yang dengan keberanian, with a heroic courage. Keberanian yang begitu luar biasa. Maka diakui juga dalam ayat selanjutnya bahwa mereka heran karena keberanian Petrus. Sebelumnya penakut, sebelumnya lari, sebelumnya sembunyi, sebelumnya menyangkal, sebelumnya mengutuk dan bersumpah tidak mengenal. Sekarang dia bilang, I know him, I believe him. Yes, that is the man, that is my God, my Savior. Itu seperti begitu dia mau katakan bahwa inilah dia. Dialah juru selamat, dialah Tuhan. Saya tidak menyangkal dia. Sekarang saya berubah, saya percaya. Dia itulah Yesus Kristus. Di depan begini banyak anggota Sanhedrin Mahkamah Agama. Di depan orang-orang yang bisa saja membuat keputusan kirim dia dalam penjara. Bisa saja menghukum, bisa saja mengesah, bisa saja memukul, bisa saja mencambuk. Bisa saja mereka buat keputusan yang membahayakan dan menyulitkan dan menganiaya Petrus. Bisa. Karena itu juga yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Mereka putuskan dan mereka menganiaya Tuhan Yesus.
Dan mereka putuskan untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka putuskan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan itu bisa saja terjadi ke Petrus. Tetapi saudara-saudara, Petrus tidak takut itu lagi. Kenapa tidak takut? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dia. Dan bagi saya ini terjadi bukan Petrusnya yang hebat. Bukan karena Petrus yang mau berubah saja. Tapi Petrus memang berubah karena Roh Kudus. Dan itu dikatakan dengan jelas. Roh Kudus memimpin dia. Dan Roh Kudus mengatur dia. Roh Kudus mendorong dia. Roh Kudus mengarahkan keinginannya dan otaknya dan logikanya dan kata-katanya dan kalimatnya itu. Dengan berani dan semangatnya dan emosionalnya itu digerakkan dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dia berani bersaksi dan menyatakan tentang Tuhan Yesus. Dengan menjawab pertanyaan. Dalam nama siapa? Dia katakan dalam nama Yesus Kristus. Dia katakan Yesus Kristus. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Kristus. Saudara, baik kita kalau kita dengar Yesus Kristus itu enteng, tapi bagi orang Yahudi tatkala dikatakan Yesus Kristus itu tidak sembarang orang bisa dapat nama itu. Kenapa? Karena orang Yahudi mengerti kata Kristus itu artinya yang diurapi. Itu berarti dia harus datang dari Tuhan. Tidak ada orang yang bisa dikatakan Kristus. Dan mereka menunggu-nunggu datangnya Kristus itu. Atau datangnya Mesias itu. Atau datang yang diurapi itu. Dan bahkan sekarang orang Yahudi pun ada yang masih menunggu itu. Jadi bagi mereka tatkala mendengar ini. Bisa saja mereka tambah marah dan bisa saja menghukum Petrus dan Yohanes. Karena mereka menyebut nama yang diurapi. Tapi Petrus memang tidak takut. Dia berani menyatakan dalam nama Yesus yang adalah juru selamat dan dalam nama Kristus yang adalah yang diurapi itu. Yesus Kristus yang diurapi itu. Saya tahu dia itu. Dia itulah yang menyembuhkan orang ini. Bukan saya, bukan Yohanes, bukan orang lain. Tetapi Yesus Kristus. Inilah menurut saya menjadi pusat perhatian, pusat kesaksian, pusat pengkhotbahan, pusat pernyataan, pusat proklamasi, pengumuman kepada orang bahwa saya tidak sangkal dia, saya mengakui dia. Dia inilah juru selamat, dia inilah Mesias, dia inilah yang diurapi. Dia itu yang menyembuhkan orang yang sakit ini. Yang ada di sebelah samping dia atau mereka. Siapa dia itu? Yesus yang diurapi itu. Siapa itu Kristus? Siapa itu Yesus? Itu orang Nazaret. Jadi bukan Yesus yang lain. Ini Yesus Kristus yang urapi itu, yang dari Nazaret itu. Dia nyatakan dengan jelas. Jadi tadi itu dalam pasal 26 dari Matius itu dikatakan bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu ini orang Galilea, dia tidak tahu ini orang Nazaret ini. Sekarang dia bilang yang Nazaret itu yang saya mau katakan dia itu. Saya tahu dia ini. Saya tidak menyangkal, saya mau mengakui bahwa dialah. Itu berarti Petrus mengatakan bahwa saya mati pun demi dia saya siap. Mau masuk penjara pun saya siap. Mau dipukul pun saya siap. Mau dihakimi pun saya siap. Mau dianiaya pun saya siap. Mau disesah pun saya siap. Ini luar biasa saudara-saudara. Pernyataan pengakuan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tegas, dengan kuat, dengan tidak tergoyang, dengan firm bahwa Yesus itulah yang menyembuhkan orang ini. Tidak takut, tidak malu, tidak khawatir, menyatakan kepada pemimpin di Supreme Court atau Mahkamah Agama, atau kita sekarang bisa katakan seperti Mahkamah Agung, Supreme Court yang tertinggi. Selain dia katakan Yesus yang adalah Kristus, dia juga katakan Yesus adalah orang Nazaret. Dia tambah lagi Yesus yang orang Nazaret itu yang kamu salibkan. Wow. Saudara, ini tajam sekali. This is very sharp statement. Because he is pointing his finger. His finger is being pointed to these leaders. So brave. This is heroic courage. Ini satu keberanian yang luar biasa tatkala dia nyatakan statement berikut. Yesus yang orang Nazaret yang diurapi ini yang kamu salibkan.
You are the one who put him on the cross. That guy, that man is the one who did miracle to this man. Siapa orang itu? Kuasa siapa? Kuasa Yesus, kuasa Tuhan Kristus, Yesus orang Nazaret, dan Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang kamu salibkan inilah yang membuat mujizat ini. Luar biasa. Yesus yang kamu salibkan. Saudara, kita harus bayangkan ini ada di tengah pengadilan besar. Ini bukan pengadilan kecil. Ini pengadilan yang paling tertinggi. Dan memang orang-orang inilah yang telah mengambil keputusan untuk menghakimi Tuhan Yesus dan membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang sama ini yang Petrus sekarang berdiri di depan mereka. Dan dia juga begitu berani tunjuk kepada kamu ini yang salibkan dia. Itu Yesus itu yang kamu salibkan. Itulah yang membuat penyembuhan. Yesus yang kamu salibkan itu mati, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jesus was the one that you put on the cross, was the same man who was died, but then God raised him from the dead. Dengan menyatakan bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini kena lagi kepada orang Saduki yang menyangkal tentang adanya kebangkitan. Luar biasa. Amazing the preaching of God's word to these people to help them to understand that you must receive the resurrection teaching. Because Jesus was resurrected by God. Jadi ini pengajaran yang diarahkan kepada para orang-orang Saduki yang menyangkal adanya kebangkitan. Sekarang Petrus begitu berani katakan bahwa Tuhan Yesus itu mati tapi dibangkitkan oleh Allah. Maunya apa? Hai orang-orang Saduki, bertobatlah. Terimalah Tuhan Yesus dan akui bahwa dia mati dan dibangkitkan. Dan terimalah itu pengajaran kebangkitan. Luar biasa saudara, bagaimana Tuhan begitu menggunakan ini kesempatan. Dan bagaimana Petrus dirubah. Bahwa Petrus menjadi berubah bukan saja Petrus sendiri, tapi memang dikatakan Roh Kudus bekerja. Tuhan bekerja sehingga Petrus berubah. Dan Petrus berani menyatakan ini semua. Dan akibatnya orang-orang ini bisa mendengar dan agar supaya mereka bisa bertobat. Dari pengkhotbahan yang berpusat pada Tuhan Yesus. Dan saya lihat saudara, pernyataan jawaban Petrus semuanya fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan. Tuhan Yesus Kristus yang dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Tuhan Yesus Kristus inilah yang membuat orang ini menjadi sehat dan berdiri di antara kita sekarang. Bahwa oleh karena Yesus itulah, ini sudah mengarah lagi kepada personnya Tuhan Yesus. Yesus itulah, dalam arti kuasa dia, inilah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jesus is the one that made this man heal. And standing in front of you here is not me, not John, not anyone, not this guy himself, but Jesus. Jesus, 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 Jesus. And this Jesus is mentioned and symbolized as stone. Jesus ini yang dikatakan sebagai batu. Statement dia yang berikut ke-6. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Wow. Tunjuk lagi kepada mereka. You yourself as the carpenters, the builders. You throw away the stone, but the stone
became the cornerstone. Tuhan Yesus menjadi penjurunya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Kamu buang dia. Kamu ini tukang-tukang. Kamu ini pemimpin-pemimpin. Kamu harusnya mengakui, menerima dia sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah di perjanjian lama. Justru kamu sendirilah mengambil keputusan untuk memukul, membunuh, menyalibkan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Yesus. Dia begitu berani menunjukkan kesalahan para pemimpin yang punya hak untuk mengesah, menganiaya, memukul, mengirim, bahkan bisa membunuh. Bisa karena mereka punya hak, mereka punya authority. This is the highest authorities of the Jews. But Peter and John were so brave, not afraid of death. Inilah iman, saudara-saudara. Orang yang benar dipimpin oleh Tuhan dan percaya pada Tuhan, tidak takut menghadapi kematian, tidak takut menghadapi penganiayaan, tidak takut menghadapi kesulitan dan penderitaan demi Tuhan Yesus. Inilah yang kita perlu. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan juga kita kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, memberitakan firman tentang Tuhan Yesus, Injil Tuhan Yesus, supaya orang percaya bahwa dialah juru selamat, dialah Mesias, dialah yang diurapi, dialah anak Allah. Dialah yang bisa memberikan kita jalan lurus, jalan keselamatan kepada hidup yang kekal. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat 12, statement yang terakhir dalam jawaban kepada pertanyaan para pemimpin agama. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. There is no salvation in anyone but in Him alone. There is no salvation in anyone but Him alone. Jesus, 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 and Jesus alone. Focus on Jesus Christ alone. He is the Christ. He is the Messiah. He is the Lord. He is the Savior. He is the Son of God. In Him there is salvation. There is no one. Tidak ada di orang lain. Keselamatan tidak ada di dalam orang lain. Dengan kata lain dia mau katakan bahwa kalau kamu mau selamat, percayalah Yesus Kristus. If you want to be saved, in other words, He wanted to say to them, if you want to be saved, believe in Him. Don't believe in yourself. Don't believe in your righteousness. Don't believe in your good works. Don't believe that because you are the son of Abraham and you will go to heaven automatically. But only in Jesus. He wanted to say that if you don't have Jesus, you cannot be saved. If you don't have Jesus, there is no salvation. Itu yang dia mau katakan. Kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Karena keselamatan tidak ada dalam satu orang pun. Tapi karena di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. So that means only in Him we can be saved. Only in Him we can be saved. Only in Him we got the salvation, eternal life. In Him we can go to heaven. That's what He said. Hanya di dalam Dia saja dan melalui Dia saja ada jalan keselamatan. Hanya melalui Dia sajalah kita bisa ke rumah Bapa.
Di sini dia mengingat juga tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa akulah kebenaran dan hidup dan jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life. Ini yang disampaikan kepada para pimpinan-pimpinan. Supaya mereka bertobat, supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wow. Saya melihat sekitar 7 statement yang sangat powerful, sangat luar biasa, sangat berfokus pada Tuhan Yesus, dan tidak kepada orang lain. All about Jesus. And that's what the answer to the question. In what name and in whose power? In Jesus' power and in Jesus' person, Jesus. Jesus and Jesus and Jesus and in Jesus and in Jesus and in Jesus and in Jesus alone. Amazing. And what a great witness. And that's also for us. Ini juga untuk kita semua. Kesaksian yang kita boleh belajar. Untuk kita nyatakan kepada orang lain. Siapa saja yang bertanya. Kita boleh berikan kesaksian bahwa keselamatan tidak ada dalam yang lain siapapun. Kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-12. Tidak ada juru selamat. Hanya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Itu juga mengingat kepada kita tentang firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihakimi, tidak akan dihukum, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Juga ayat firman Tuhan yang lain katakan bahwa yang sudah percaya dia dibenarkan secara cuma-cuma. Itulah ringkasan dari firman Tuhan tentang kebenaran iman di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran dinyatakan dengan begitu berani. Orang sederhana, orang tidak terpelajar. Makanya saudara lihat dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka terheran-heran, they all surprised. All these leaders, including Annas and Caiaphas and John and Alexander, and all the leaders and all the priests and scribes and Sadducees and Pharisees, and all the descendants of the priests were there in Sanhedrin. They surprised. Semua turunan imam-imam, orang Yahudi, orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Torah, tua-tua, pemimpin-pemimpin, bahkan imam-imam besar. Anas dan anak mantunya Caiaphas yang menggantikan dia ditunjuk oleh pemimpin Romawi itu heran, kaget dengan keberanian dari Petrus. Dan bukan saja keberaniannya saja, tapi jawaban yang dia berikan itu mengherankan mereka. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. They surprised because these people are ordinary men, unlearned, and actually even in some translations say that they are illiterate. Jadi saudara, kalau kita bayangkan di sini, bagi pemimpin-pemimpin Yahudi, mahkamah agama, mereka melihat Petrus dan Yohanes ini seperti orang yang sangat rendah saja secara ilmu. Orang biasa, orang awam, bahkan dikatakan tidak terpelajar. Dan kata tidak terpelajar itu berarti orang yang tidak mengerti tentang hal-hal akademis, hal-hal ilmiah, hal-hal rohani, hal-hal pengetahuan, itu mereka sangat rendah. Orang yang tidak terpelajar itu maksudnya bukan saja tidak sekolah, tetapi ini dia punya pengetahuan rohaninya sangat rendah. Bahkan dikatakan orang biasa itu dalam bahasa asli saya pelajari bahwa itu yang dimaksud. Orang biasa itu artinya orang yang unskilled, untrained.
Orang yang tidak punya skill. Dan memang latar belakang Petrus dan sudah kelihatan mereka. Orang-orang Galilea itu kan penangkap-penangkap ikan. Orang-orang nelayan hidupnya ya di pantai dan di laut. Berarti memang sangat sederhana. Tetapi di dalam kesederhanaan itu setelah di-training oleh Tuhan Yesus sekitar 3 tahun. Setelah di-training lagi oleh Tuhan Yesus. Tatkala Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari. Dan waktu itu Tuhan Yesus pakai untuk training mereka. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus. Mereka berubah dan dengan luar biasa berani menyatakan ini, berani menyatakan firman Tuhan, berani menyatakan kebenaran dan dipakai oleh Tuhan menjadi witness-nya. Sehingga mereka tidak tahu mau bikin apa. Mereka bingung, they all confused, they do not know how to make decision. And this is highest leaders of court, the highest court. These people are learned. These people are actually very, very high scholars. These people are very, very smart. Ini orang-orang pintar ini yang terpilih, tidak sembarang orang bisa duduk di sini. Ini pemimpin eksekutif, ini pemimpin legislatif, ini pemimpin judikatif, ini pemimpin rohani, ini scribes, ini ahli-ahli, ini bukan main-main. Tapi ahli-ahli ini berhadapan dengan kebenaran, berhadapan dengan Tuhan, punya hamba. Mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Mereka bingung. Maka apa yang terjadi? Mereka minta tolong kasih keluar dulu mereka dua. Mereka ingin membuat satu sidang namanya sidang tertutup. What they call it a closed meeting. They like to think what should we do. Makanya dikatakan di sana, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. They cannot say anything in order to argue back to Peter and John. Berarti mereka sebenarnya lost. Seharusnya mereka sudah kalah di dalam persidangan ini, sudah harusnya selesai. Sudah harusnya stop, sudah. Tetapi begitulah manusia di dalam kekerasan hatinya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka kasih keluar Petrus dan Yohanes, terus mereka membuat satu sidang tertutup dan coba-coba mencari jalan-jalan lagi bagaimana supaya mereka ini bisa dihukum. Ayat 15, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Sidang tutup. Sidang tidak boleh didengar oleh dua orang ini, maka mereka sendiri yang coba-coba mencari jalan keluar. Dan di dalam sidang tertutup itu hanya untuk mereka mulai bertanya satu sama lain. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? What should we do with these people, brothers? We get stuck. We don't know. It's so hard because this is the truth. And the man who get healed is actually in front of us. So what can we do? Apa yang harus kita buat, saudara-saudara? Karena orang yang disembuhkan ini ada di depan kita dan kebenarannya dia nyatakan. Dengan ini menyatakan juga bahwa apa yang Petrus omong, bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah batu yang dibuang itu. Yesus adalah nama satu-satunya yang dapat keselamatan. Itu tidak juga bisa mereka sangkal, tidak juga bisa mereka tolak. So seharusnya secara logika sebenarnya dengan ayat ini menunjukkan bahwa mereka harusnya harus terima itu. They should receive what Peter said is right. They cannot deny it. They cannot refuse. They cannot deny it. Jadi mereka tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan oleh Petrus. Tidak bisa menyangkal. Makanya saudara lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok. Dan kita tidak dapat menyangkalnya. We cannot deny it. They got stuck. That's what happened with the truth. Itulah kalau kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran tidak bisa ditolak. Kebenaran tidak bisa disangkal. Kebenaran tidak bisa dibuang. Dan inilah kebenaran dari Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam Petrus dan menuntun, mengarahkan kata-kata dan kalimatnya dan statement-statementnya tentang Tuhan Yesus adalah kebenaran surgawi. Itulah
eternal truth, kebenaran yang bersifat eternal atau selama-lamanya tidak bisa diganggu gugat. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Karena begitu stuck, apa yang mereka bisa buat di dalam sidang tertutup, mereka ambil keputusan tidak ada jalan lain. Kita larang saja. Kita stop. Itu yang saya katakan di dalam tema. Tatkala Injil di stop, Injil dihambat, dia akan makin merambat. When the gospel is being stopped, it's not stopped, but it keep on going, spreading out. And you see that even spreading out until now. It says there, stop, don't let them talk about it. Don't let them speak about it. Don't let them preach about Jesus. Don't let them proclaim about Jesus. Don't let them teach about Jesus. Maka dikatakan selanjutnya, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka perintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. They were told by the decision, they being forbid to not preach or teach or talk about this name Jesus. They know that that's their wrong, but they still try. Ini salah satu namanya abuse the power abuse. Mengabuse, menggunakan power secara salah. Dan ini orang-orang rohani. Ini yang terjadi. Dapat posisi dalam kerohanian, tidak gunakan secara alkitabiah dan secara surgawi, justru menggunakan posisi ini untuk menantang dan melawan kebenaran. Inilah yang juga disebutkan di dalam Mazmur pasal 2 itu. Tuhan melihat bagaimana para pemimpin dan suku dan bangsa memplot, bersidang bersama untuk menolak yang diurapi, supaya tentang yang diurapi itu jangan dikhotbahkan, jangan disampaikan. Tapi itulah yang terjadi juga di dalam para pemimpin ini. Tapi saudara lihat di sana, tatkala Petrus dan Yohanes dilarang untuk tidak boleh berkhotbah, tidak boleh mengajar tentang nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja lagi di dalam Petrus dan Yohanes. Dan dalam ayat 19 dikatakan, Petrus dan Yohanes menjawab mereka tatkala mereka melarang. Petrus katakan, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Wow, another heroic courage. Keberanian yang luar biasa lagi. Silakan kamu putuskan. Silakan kamu ambil keputusan. Mau larang kami, tapi kami harus nyatakan kau taat kamu atau mau taat Allah. Ini dua pilihan pernyataan yang cukup tajam. Cukup berani. Cukup berani. Bukan cukup saja, tapi sangat-sangat berani. Dan memang kadang-kadang kita juga menghadapi hal seperti begitu. Di antara kebenaran dan di antara harus mendengar authority. Petrus dan Yohanes memilih untuk mendengar Allah dan kebenaran daripada mendengar pemimpin yang melarang memproklamirkan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Pernyataan yang sungguh luar biasa. Di depan ahli-ahli Taurat, di depan Sanhedrin. Dan mereka nyatakan dengan berani. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak memproklamirkan, mengajarkan tentang orang ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan seperti melawan. Mereka melawan pemimpin rohani ini karena mereka harus taat kepada Allah. Mereka berani menolak keputusan itu karena mereka taat kepada Allah. Ini saudara, keberanian mati. Dia tidak takut. Mau mati pun saya tetap harus bicara tentang orang ini. Saya harus bicara tentang Tuhan Yesus.
Makanya dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa tidak mungkin bagi kami menyampaikan dan memberitakan dan menjadi saksi tentang apa yang kami lihat dan kami dengar. How could that possible? We see the truth and then we don't say it, we don't proclaim it, we don't teach about it. We saw and we heard. Kami dengar dan kami lihat kebenaran. Maka kebenaran ini harus kami sampaikan. Itulah dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Inilah kebenaran. Kami lihat apa? Kebenaran yang kami lihat tentang kehidupannya, pengajarannya Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus, kebangkitannya Tuhan Yesus, perkara-perkara hebat yang Tuhan Yesus buat. Itu kami dengar, itu kami lihat, dan kami tidak menyampaikan. We can say it out. We have to say it out. We have to proclaim. We have to teach. Amazing. Luar biasa. Dan apa akibatnya setelah itu? Ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Ini ketegangan. Melarang, dari sana tidak mendengar larangan. Maka terjadi ketegangan. Dan akibat ketegangan itu makin keras. Tapi semakin keras, makin buntu. Dalam bahasa asli dikatakan bahwa mereka tidak dapat jalan keluar. They did not find the way out to solve the problem. They got stuck. They got stuck. So in other words, they're supposed to just say, yes, you are right. But because of their authority, they abuse their power and authority. And so the truth is being suppressed. Kebenaran diinjak dan ditindas oleh karena penggunaan power yang salah. Yang harusnya mereka memeluk kebenaran, mereka menolak kebenaran. Yang harusnya mereka menerima Mesias, mereka menolak Mesias itu. Yang harusnya mereka mengakui, mereka justru tidak mengakui. Yang harusnya mereka membiarkan supaya Tuhan Yesus ini disebarluaskan dan disampaikan dan diproklamirkan dan dikhotbahkan dan diajarkan dan diberikan kesaksian kemana-mana. Justru mereka ini menjadi batu sandungan dan tetap melarang. Bahkan semakin keras melarang. This is sad. Because this is spiritual leaders that are supposed to show the example and they are supposed to help so that people of Jews in Jerusalem can come to faith and believe in Jesus. But that's what you see when people try to stop because of the power of God, because this is the gospel never be able to be stopped. Karena inilah firman Tuhan, karena inilah Injil Tuhan, karena inilah kebenaran. Kebenaran Injil tidak bisa diberhentikan. Kebenaran Injil Tuhan Yesus tidak bisa di-stop. Makanya saudara lihat, semakin di-stop, semakin disebarluaskan. Semakin dihambat, makinlah merambat. Semakin dibilang jangan menyebarluaskan, justru disebarluaskan. Semakin dicoba untuk tersiar, justru menjadi lebih tersiar. Dan buktinya apa? Bukan saja tersiar di Yerusalem, tetapi dia maju tersiar. Kalau saudara baca terus dalam pasal-pasal selanjutnya, dari Yerusalem maju ke Yudea. Yudea tersebar dan tersiar lebih ke Samaria. Dan Yerusalem, Yudea, Samaria menuju keluar lewat Rasul Paulus ke Eropa sampai ke Indonesia. Dan itulah yang Tuhan Yesus bilang, bukan saja ke Indonesia, ke seluruh penjuru dunia. The gospel cannot be stopped. The gospel cannot be hindered. Injil tidak bisa ditahan. Injil tidak bisa diberhentikan. Injil makin merambat, makin menyebar. Itulah bukti kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditahan dan ditutup dan diberhentikan. Apalagi ini kebenaran surgawi. This is heavenly truth
you cannot stop it. Because when you stop it, you are against God himself. And because this is the power of God, it went to all over. Because ini kuasa Allah, Injil menyebar dan tersiar kemana-mana. Para pemimpin ini takut saja tersiar di Yerusalem. Para pemimpin takut tersiar ke orang banyak. Justru ketakutan mereka menjadi nyata dan tersiar ke berbagai penjuru dunia. Itulah Injil. Saudara dan saya percaya Injil kayak begini. Ini bukan Injil asal-asal. Ini bukan berita asal-asalan. Ini bukan firman asal-asal. Karena ini adalah firman kebenaran surgawi. Dan firman kebenaran surgawi ini saudara tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan. Dan ini diakui di mana-mana. Maka bahkan orang juga yang tidak percaya Tuhan Yesus pun ternyata mereka juga berbicara meskipun mereka menyangkal. Tetap dibicarakan di mana-mana. Itulah pemenuhan akan kata-kata Tuhan Yesus bahwa mereka akan menjadi saksi ke Yerusalem, Samaria, dan ke penjuru dunia. Ini yang terjadi. Ini pemenuhan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan mereka tidak bisa lawan itu. Karena orang yang disembuhkan itu sudah 40 tahun usianya, itu ayat yang ke-22. Makanya apa? Keputusan terakhir melepaskan mereka. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa mengambil keputusan penghukuman. Karena kebenaran. Maka mereka dibebaskan. Dan pulang. Saat mereka pulang, mereka nyampaikan kepada teman-temannya. Kepada murid-murid yang lain. Apa yang terjadi itu. Dan murid-murid yang mendengar berita tentang perbuatan pimpinan-pimpinan suku-suku bangsa Israel ini, mereka mengingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat 1 yang kedua dan kedua. Itulah yang tertulis dalam ayat selanjutnya. Mereka berdoa dan dalam doa itu mereka mengutip Mazmur pasal yang kedua. Yang berkata bahwa mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Dan yang diurapinya melawan Tuhan Allah dan melawan Tuhan Yesus. Suku-suku dan bangsa-bangsa. Itu sudah dikatakan oleh Nabi Daud di bawah pimpinan Roh Kudus. Maka dikatakan di sana dalam doa mereka, ya Tuhan, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman. Firman itulah dari Mazmur pasal yang kedua. Ini merupakan penggenapan Mazmur pasal yang kedua itu. Dan Mazmur pasal yang kedua itu penggenapannya itu dijelaskan dalam isi doa dalam ayat yang ke-27. Siapakah bangsa-bangsa, siapakah suku-suku bangsa? Ayat 27 katakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes. Itulah yang dimaksud dengan pembesar-pembesar. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Dan yang diurapi Herodes, Pontius Pilatus, berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Itulah merupakan aplikasi penggenapan dari Mazmur pasal 2 ayat 1-2 itu. Yang dikatakan di dalam doa ini. Siapakah yang diurapi? Dikatakan melawan yang diurapi. Ayat 27 dikatakan melawan Yesus. Yang diurapi adalah hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul menjelaskan apa yang telah dikatakan dalam Mazmur pasal 2, yaitu Mesianik Mazmur, Mazmur Mesias yang berbicara jauh sebelum tentang Tuhan Yesus dan diangkat di sini. Untuk hamba-Mu untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi doa ini mereka memohon supaya Tuhan menolong mereka, yaitu murid-murid ini, untuk berani menyatakan firman Tuhan.
Untuk berani memberitakan firman Tuhan. Untuk berani bersaksi. Makanya saudara lihat dalam ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Itulah isi doa yang luar biasa. Maka kita juga harus berdoa, saudara-saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita keberanian. Keberanian bukan keberanian untuk menyusahkan orang. Keberanian untuk mencari popularitas. Keberanian untuk mencari kekayaan dan mencari kehebatan. Tapi kita berdoa untuk mendapat keberanian dari Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak lain yaitu berbicara tentang hebatnya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal kita. Isi firman ini yang harus dikhotbahkan. Itulah isi dari doa. Dan mereka memohon supaya Tuhan mengulurkan tangan, supaya Tuhan bisa membuat berbagai mujizat. Tujuannya apa? Supaya dengan mujizat itu mereka bisa berbicara tentang kehebatan Tuhan Yesus Kristus seperti yang terjadi mujizat kepada orang yang lumpuh itu. Dan luar biasa tatkala mereka berdoa, tergoncanglah tempat itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan. The prayer was answered. And they got the Holy Spirit. They got the breath, the courage to bring the gospel. Gospel about Jesus. Gospel that focus in Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ centered teaching, preaching, witnessing, and proclamation. That's what it says there. Itulah yang dikatakan di sana. Pemusatan pengajaran firman Allah dengan berani. Itu yang saudara dan saya harus buat. Minta. Dan dengan berani kita menyebarkan firman Tuhan. Dan meskipun kadang-kadang terhambat, hambatan apapun yang datang, tetapi kita berdoa supaya kita berani menghancurkan hambatan dan menyebarluaskan supaya memenuhi maksud Tuhan Yesus agar Injil sampai ke pelosok-pelosok yang tidak tercapai, tidak tergapai. Semua orang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan biarlah kegenapan akhir kedatangan Tuhan Yesus boleh datang dan kita boleh diselamatkan. Saudara, tidak bisa tidak memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita berani seperti Petrus dan Yohanes memberitakan Yesus, 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 Yesus. Memberitakan tentang Kristus, 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 dan Kristus. Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita semua. God bless. Amin.